Pembahasan soal bioteknologi penilaian harian. Soal yang pertama, pengertian bioteknologi secara klasik adalah, jawabannya yang E. Teknologi yang memanfaatkan organisme untuk menghasilkan produk yang bermanfaat. Bioteknologi berasal dari kata bios, artinya hidup, teknos teknologi, dan logos ilmu, yang secara harfiah berarti ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Secara klasik atau konvensional, bioteknologi dapat didefinisikan sebagai teknologi yang memanfaatkan organisme atau bagian-bagiannya untuk mendapatkan barang atau jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sementara itu, dalam perkembangannya, bioteknologi dapat juga didefinisikan sebagai pemanfaatan prinsip-prinsip dan kerekayasaan terhadap organisme, sistem, atau proses biologis untuk menghasilkan atau meningkatkan potensi organisme maupun menghasilkan produk dan jasa bagi kepentingan hidup manusia. Soal nomor 2, salah satu tahapan dalam kultur jaringan adalah inokulasi. Hal yang dilakukan pada tahap ini adalah yang E. Menanam eksplan dalam ruang penanaman. Nah, teknik kultur jaringan sendiri ada beberapa tahapan. Tahap yang pertama adalah sterilisasi. Nah, sterilisasi ini merupakan tahap pensterilan alat dan bahan yang akan digunakan dalam kultur jaringan menggunakan uap panas bersuhu tinggi dan tekanan normal dengan waktu tertentu agar aseptis. Tahap yang kedua adalah inisiasi, yang merupakan pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Tahap ketiga adalah inokulasi, yaitu tahap penanaman eksplan dalam ruang penanaman. Tahap keempat adalah subkultur, yang merupakan tahap pemindahan calon tumbuhan ke medium baru yang diberi hormon pertumbuhan. Tahap yang kelima atau yang terakhir adalah aklimatisasi, yang merupakan tahap pemindahan plantet atau bibit tanaman kultur jaringan ke lingkungan yang baru. Soal nomor 3, perhatikan langkah-langkah dalam teknik bayi tabung berikut. Langkah-langkah dalam teknik bayi tabung secara urut adalah yang C. Dimulai dari sel telur istri dan sel sperma suami diambil. Kemudian sel telur dibuahi sel sperma di luar tubuh induk betina atau istri. Kemudian terbentuklah embrio. Embrio diimplantasikan ke dalam rahim istri. Kemudian bayi tabung siap untuk dilahirkan. Nomor 4, melalui bioteknologi modern dapat menghasilkan tanaman transgenik, misalnya golden rice. Pembuatan golden rice tersebut melibatkan teknik yang jelas DNA rekombinan. Pembuatan golden rice dengan cara mengisolasi atau menyisipkan gen yang mengandung beta-karotin ke dalam tanaman padi. Gen tersebut berasal dari bunga bakung dan bakteri Erwinia uredovora. Adanya penyisipan gen tersebut menghasilkan tanaman yang berwarna kuning keemasan. Berdasarkan cara pembuatannya, pembuatan golden rice melibatkan teknik DNA rekombinan. DNA rekombinan adalah teknik mengubah susunan DNA suatu organisme dengan cara menyisipkan gen asing ke organisme tersebut sehingga diperoleh sifat yang tidak dimiliki sebelumnya. Sedangkan jawaban lain seperti teknik fusi protoplasma atau hibridoma adalah teknik menggabungkan dua sel yang berasal dari jaringan berbeda sehingga menghasilkan sel hibrid yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Kultur jaringan adalah teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif yang didasarkan pada sifat totipotensi tumbuhan. Sedangkan cloning sendiri teknik yang digunakan untuk menghasilkan individu yang secara genetik
identik dengan induknya. Penyakit fibrosis sistik dapat terjadi akibat tidak terbentuknya protein ATT di dalam tubuh. Prinsip bioteknologi yang dapat digunakan untuk mengatasi penyakit tersebut adalah yang B. Mentransfer gen yang mengode ATT ke DNA pasien sehingga tubuh pasien dapat membentuk ATT. Penjelasannya, penyakit fibrosis sistik dapat diatasi dengan memanfaatkan bioteknologi, yaitu dengan cara memasukkan gen yang mengkode ATT dari orang sehat ke DNA virus. Selanjutnya, virus tersebut diinfeksikan dalam paru-paru pasien. Virus akan mengirimkan gen normal ke dalam sel-sel pasien. Dengan demikian, sel-sel pasien dapat membuat protein ATT sehingga pasien dapat bernafas dengan lebih normal. Soal nomor 6. Interferon merupakan senyawa yang mampu mengobati beberapa penyakit kanker. Interferon dapat diproduksi secara rekayasa genetika melalui teknik yang D. Transplantasi gen. Interferon adalah protein yang dibentuk secara alami oleh sel-sel imun, misalnya sel darah putih dan fibroblast. Secara komersial, interferon diproduksi menggunakan teknologi DNA rekombinan atau transplantasi gen. Sementara itu, cloning atau transfer inti dilakukan dengan cara memasukkan inti sel donor yang berasal dari sel somatis ke sel telur yang telah dihilangkan inti selnya. Fusi protoplasma merupakan teknik penggabungan dua sel yang berasal dari jaringan berbeda sehingga menghasilkan hibrid yang memiliki sifat kedua sel tersebut. Hibridoma merupakan hasil fusi antara sel pembentuk antibodi atau sel limfosit B dengan sel mieloma atau sel kanker. Nomor 7. Agrobacterium tumefaciens dapat dijadikan vektor pada proses DNA rekombinan karena ini adalah yang A, mempunyai plasmid TI yang dapat bergabung dengan DNA tumbuhan. Nah, Agrobacterium tumefaciens sendiri dapat dijadikan sebagai vektor pada proses DNA rekombinan karena mempunyai plasmid TI, tumor inducing, yang dapat bergabung dengan DNA tumbuhan. Oleh karena itu, Agrobacterium tumefaciens dapat mentransfer gen-gen baru ke dalam kromosom tumbuhan sehingga proses DNA rekombinan dapat berjalan dengan baik. Nomor 8. Dampak positif penggunaan bakteri Bacillus thuringiensis pada tanaman transgenik terhadap lingkungan adalah dampak positif. Berarti yang D, mengurangi dampak pencemaran akibat penggunaan pestisida. Cara memperoleh tanaman transgenik tahan hama adalah dengan memasukkan gen delta endotoxin Bacillus thuringiensis ke dalam tanaman budidaya. Selanjutnya, tanaman budidaya akan memproduksi protein delta endotoxin melalui proses bioteknologi yang dapat memberi dampak positif terhadap lingkungan. Adanya tanaman yang mampu memproduksi protein delta endotoxin dapat memecahkan masalah lingkungan, yaitu mengurangi pencemaran akibat penggunaan pestisida. Hal ini karena serangga yang memakan tanaman tersebut akan mati karena mengalami keracunan. Dengan demikian, tidak diperlukan lagi pestisida untuk mengendalikan hama serangga tersebut. Nomor 9. Tanaman transgenik umumnya memiliki sifat-sifat unggul yang diinginkan, tetapi ternyata tanaman tersebut dapat merusak ekosistem. Contohnya budidaya tanaman transgenik tahan hama dapat menyebabkan yang A. Serangga yang mengonsumsi tanaman transgenik akan mati keracunan sehingga makin lama akan menjadi punah. Tanaman transgenik umumnya memiliki sifat-sifat unggul yang diinginkan,
Tetapi ternyata tanaman tersebut dapat merusak ekosistem, misalnya tanaman kapas yang anti serangga. Dapat menyebabkan serangga yang memakannya akan mati keracunan, sehingga semakin lama akan menyebabkan terjadinya kepunahan serangga tersebut. Hal tersebut berdampak pada terjadinya ketidakseimbangan ekosistem. Seperti diketahui, tanaman kapas anti serangga mampu memproduksi protein delta endotoksin. Protein ini akan bereaksi dengan enzim yang diproduksi oleh lambung serangga. Reaksi ini mengubah enzim tersebut menjadi racun, sehingga serangga yang memakan tanaman tersebut akan keracunan dan mati. Bioteknologi memberi manfaat bagi kesejahteraan manusia. Sebagai salah satu contoh bioteknologi, kultur jaringan memberi implikasi positif bagi kehidupan manusia berupa hasil ini ya, bibit tanaman dengan jumlah banyak dan waktu yang singkat. Nah, kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif dengan menumbuhkan jaringan maupun sel tumbuhan dalam suatu media buatan secara aseptik. Teknik ini didasarkan pada sifat totipotensi tumbuhan. Teknik ini memberikan implikasi positif bagi kehidupan manusia berupa hasil bibit tanaman dengan jumlah banyak dan waktu yang singkat. Selain itu, sifat individu baru yang dihasilkan dari teknik kultur jaringan memiliki sifat yang sama dengan induknya. Adapun tanaman poliploid yang berukuran besar dapat diperoleh dengan teknik radiasi. Sementara itu, tanaman transgenik dengan kualitas unggul, misalnya tanaman tahan penyakit dan hama, serta memiliki jaringan yang kukuh, dapat diperoleh dengan teknik DNA rekombinan. Kebijakan budidaya tanaman kapas transgenik di Sulawesi mendapat tanggapan pro dan kontra dari masyarakat. Masyarakat Sulawesi yang menolak penanaman tanaman transgenik umumnya khawatir timbulnya dampak pada ekosistem, yaitu yang A. Pergeseran biodiversitas tanaman kapas asli secara besar-besaran. Nah, pada umumnya bioteknologi memberi manfaat bagi kesejahteraan manusia. Namun, di sisi lain, bioteknologi juga dapat memberikan dampak negatif bagi lingkungan. Misalnya, pada kebijakan budidaya tanaman kapas transgenik di Sulawesi yang mendapat tanggapan pro dan kontra dari masyarakat. Masyarakat menerima kebijakan ini karena melihat keuntungan penerapan teknologi kapas transgenik yang memiliki sifat unggul, yaitu tahan hama, sehingga menghemat penggunaan insektisida. Namun, kebijakan tersebut juga mendapatkan penolakan dari masyarakat yang khawatir akan dampak negatif yang ditimbulkan pada ekosistem. Penanaman kapas transgenik dikhawatirkan akan menggeser kapas lokal sehingga akan mengurangi keanekaragaman kapas lokal. Soal nomor 12, bioteknologi yang merupakan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan rekayasa untuk penanganan dan pengolahan bahan. Prinsip dasar bioteknologi konvensional adalah ini jelas yang B. Fermentasi dan bantuan mikroorganisme. Prinsip dari bioteknologi konvensional yaitu penggunaan agen biologi atau mikroorganisme dengan teknik sederhana tanpa melalui rekayasa genetika untuk tujuan tertentu, misalnya pengolahan produk makanan. Proses yang terjadi dalam bioteknologi konvensional umumnya yaitu fermentasi. Sementara itu, rekayasa genetika dan manipulasi DNA merupakan ciri-ciri bioteknologi modern. Nomor 13, hasil pemeriksaan urin seorang pasien menunjukkan adanya peningkatan kadar gula darah. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dapat diduga bahwa ia mengalami penyakit diabetes mellitus. Melalui rekayasa genetika, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan ini jelas yang E. Pencakokan gen yang mengkode insulin dari pankreas ke plasmid bakteri.
Penjelasannya, berdasarkan hasil pemeriksaan seorang pasien tersebut, adanya peningkatan kadar gula darah. Hasil pemeriksaan tersebut menandakan bahwa pasien tersebut mengalami penyakit diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus dapat diatasi dengan memberikan insulin ke dalam tubuh. Insulin merupakan hormon yang diproduksi oleh kelenjar pankreas dan berfungsi mengatur kadar gula dalam darah. Melalui teknik rekayasa genetika, insulin dapat diproduksi dalam jumlah banyak. Produksi insulin dimulai dengan mencangkokkan gen yang mengkode insulin dari pankreas ke dalam plasmid bakteri. Bakteri dengan DNA rekombinan ini lalu membelah diri. Bakteri ini selanjutnya akan memproduksi insulin yang dibutuhkan. Sementara itu, pembuatan interferon untuk menaikkan respon sistem imun dan mengurangi pertumbuhan sel-sel kanker. Selain itu, pembuatan interferon juga mampu memacu pertahanan tubuh manusia untuk melawan kuman penyakit. Pemberian vaksin bertujuan memicu terbentuknya sistem kekebalan tubuh. Terapi gen yang melalui rekayasa genetika biasanya diberikan kepada penderita fibrosis sistik. Pembuatan antibodi monoklonal dapat digunakan untuk mendeteksi kandungan hormon chorionic gonadotropin pada urin wanita hamil, mengetahui adanya kehamilan, serta untuk mendeteksi dini dan membunuh sel kanker. Kemudian, pembentukan protein secara alami oleh sel-sel sistem imun merupakan pembuatan interferon. Nomor 14, bioteknologi dapat dimanfaatkan dalam bidang pelestarian lingkungan, di antaranya pemanfaatan bakteri Thiobacillus peroxidans untuk ini adalah yang B, memurnikan logam dari bijinya. Memanfaatkan bakteri Thiobacillus peroxidans digunakan untuk mengurangi pencemaran limbah bahan tambang. Hal ini disebabkan karena bakteri tersebut mampu mengoksidasi belerang yang mengikat berbagai logam dengan logam sulfida yang dapat dilepaskan kembali ke lingkungan dan dimanfaatkan oleh manusia. Bakteri ini digunakan dalam pemurnian logam dari bijinya. Penggunaan bakteri dalam pemurnian logam dapat mengurangi dampak pencemaran limbah bahan tambang. Bakteri yang berperan menguraikan tumpahan minyak di laut, contohnya adalah Pseudomonas putida. Bakteri ini memiliki gen yang mampu menguraikan ikatan hidrokarbon pada minyak bumi. Adapun pengolahan limbah plastik oleh jamur Cladosporium resinae. Pengolahan limbah peternakan menjadi biogas dilakukan dengan memanfaatkan bakteri metanogen yang mampu menguraikan limbah ternak menjadi gas metan. Pengolahan limbah pabrik minyak goreng sawit menjadi biodiesel dilakukan dengan proses metanolisis melalui serangkaian proses pencucian dengan air panas secara bertingkat dan katalis asam basa. 15. Tahapan yang dilakukan dalam teknik rekayasa genetika sebagai berikut. Urutan proses DNA rekombinan yang benar adalah yang D. Dimulai dari nomor 4, mengidentifikasi dan mengisolasi DNA yang dikehendaki. Kemudian, mengekstrak plasmid dari sel bakteri. Kemudian, menggabungkan potongan gen yang dikehendaki dengan plasmid. Lanjut, memasukkan plasmid yang telah disisipi gen baru ke sel bakteri. Dan yang terakhir adalah membiarkan bakteri dalam tabung reaksi. Lanjut ke soal uraian nomor 1. Apakah penyakit keturunan dapat diobati dengan memanfaatkan rekayasa genetika? Bagaimana caranya? Penyakit keturunan dapat diobati dengan cara terapi gen. Contoh penyakit keturunan yang dapat diobati dengan terapi gen adalah fibrosis sistik dan adenosine deaminase deficiency atau ADD, yaitu penyakit yang ditandai dengan penderitanya tidak memiliki ketahanan tubuh atau sistem imun penderita menurun. Terapi gen dilakukan dengan cara menyisipkan gen normal ke penderita melalui vektor virus. Virus akan mentransfer gen normal ke sel target
sehingga penderita mampu mensintesis protein yang diinginkan. Terapi gen tidak mengubah genom pada seluruh sel tubuh, tetapi hanya mengubah genetik dari sel target. Misalnya sel targetnya yaitu paru-paru atau limpa. Nomor 2, seorang ilmuwan ingin mendapatkan bibit tanaman anggrek yang bebas virus dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Teknik bioteknologi apakah yang dapat digunakan oleh ilmuwan tersebut? Nah, untuk mendapatkan bibit bebas virus dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat dapat digunakan teknik kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan teknik perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yang didasarkan pada sifat totipotensi tumbuhan. Prinsip kultur jaringan adalah menumbuhkan jaringan maupun sel tumbuhan dalam suatu media buatan secara aseptik. Dalam teori tersebut dikatakan bahwa setiap sel tumbuhan mempunyai kemampuan untuk tumbuh menjadi individu baru apabila ditempatkan pada lingkungan yang sesuai. Sifat individu baru yang dihasilkan sama persis dengan sifat induknya. Keunggulan-keunggulan teknik kultur jaringan diantaranya: 1. Tidak memerlukan lahan luas untuk memproduksi banyak bibit tanaman. Yang kedua, menghasilkan bibit tanaman yang sifatnya identik dengan sifat induknya. Yang ketiga, menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah banyak dan dalam waktu singkat. Nomor 3, pembudidayaan kapas transgenik ternyata memberi dampak kurang baik bagi ekosistem alami, karena tanaman tersebut dapat memproduksi delta endotoksin sebagai insektisida alami. Apa dampak diproduksinya delta endotoksin oleh kapas transgenik secara tidak langsung terhadap ekosistem? Delta endotoksin merupakan tanaman transgenik lebih resisten terhadap hama dibanding tanaman alami. Nah, akibatnya hama hanya menyerang tanaman alami saja, sehingga jumlah tanaman alami yang dapat bertahan hidup semakin sedikit. Selain itu, serangga yang menguntungkan seperti kupu-kupu juga akan mati jika makan tanaman tersebut. Dampak lain yang lebih luas adalah para petani lebih senang menanam tanaman transgenik tersebut karena secara ekonomi lebih menguntungkan, sehingga keanekaragaman plasma lupas makin berkurang. Perhatikan gambar berikut. Ada A dan B. Bahan dasar dan jenis mikroorganisme yang digunakan dalam pembuatan kedua produk bioteknologi konvensional tersebut apa ya? Nah, produk bioteknologi konvensional, gambar A itu adalah gambar tempe, sedangkan yang B itu adalah gambar oncom. Bahan dasar untuk membuat tempe adalah kedelai. Kedelai difermentasi menggunakan bantuan Rhizopus oryzae. Sementara oncom dapat dibuat dari bahan dasar ampas tahu dengan bantuan mikroorganisme Neurospora crassa atau Neurospora phytophila. Bagaimana peranan bioteknologi dalam usaha mengatasi krisis energi? Nah, bioteknologi dapat digunakan untuk mengatasi krisis energi dengan memanfaatkan mikroorganisme. Mikroorganisme tertentu ternyata mampu mengubah senyawa menjadi sumber energi alternatif. Misalnya, bakteri Methanobacterium yang mampu memfermentasi feses hewan ternak menghasilkan gas metana yang dijadikan sebagai sumber energi alternatif. Selain itu, Hamir Saccharomyces cerevisiae mampu memfermentasi gula tebu untuk menghasilkan etanol. Etanol murni tersebut dinamakan bagasse.